Jaringan pengikat atau jaringan penyambung merupakan jaringan yang berhubungan dengan jaringan lainnya. Jaringan ini terbentuk dari perkembangan lapisan mesendrim embrio. Fungsi jaringan ikat. Adapun fungsi jaringan ikat pada hewan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyambung dan mengikat satu jaringan dengan jaringan yang lain. Misalnya, pada tendon sebagai jaringan tebal yang menghubungkan tulang dengan jaringan otot. Yang kedua, membentuk struktur tubuh. Misalnya, jaringan ikat tulang. Yang ketiga, jaringan ikat dapat melindungi organ dengan membungkusnya, seperti pleura yang membungkus paru-paru. Yang keempat, menyimpan energi seperti jaringan ikat lemak. Yang kelima, mengangkut zat-zat pada tubuh seperti jaringan ikat darah dan jaringan ikat limfa. Yang terakhir, melakukan pertahanan tubuh dalam melawan serangan bibit penyakit seperti jaringan ikat darah yang mengandung sel-sel darah putih sebagai penghasil antibodi. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor penyusun jaringan ikat. Jaringan ikat tersusun dari bahan intersel dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Berikut penjelasan lengkap tentang sel-sel penyusun jaringan ikat yang terdiri atas fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel plasma, sel pigmen, sel darah putih, dan sel Mesenchyma. 1. Fibroblast, yaitu sel yang paling banyak terdapat pada jaringan ikat selain makrofag, berfungsi menyekresikan protein, khususnya fibroblast yang berbentuk serat. 2. Makrofag atau histiosit, berperan pada reaksi imunologis tubuh dan sekresi enzim-enzim seperti lisozim, kolagenase, dan elastase. 3. Sel tiang atau mast cell, berfungsi menghasilkan heparin dan histamin. Heparin adalah zat yang berperan dalam proses pembekuan darah, sedangkan histamin adalah zat yang berperan meningkatkan permeabilitas kapiler darah. Sel lemak adalah sel terdestilasi khusus untuk menyimpan lemak. Jika suatu jaringan ikat banyak mengandung sel lemak, jaringan tersebut dinamakan jaringan adiposa. 5. Sel plasma. Sel plasma merupakan sel yang berfungsi menghasilkan antibodi. Sel plasma mirip dengan limfosit yang mengandung banyak sitoplasma. 6. Sel pigmen. Sel pigmen merupakan sel yang mengandung pigmen kromatofor. Sel pigmen terdapat pada jaringan ikat padat kulit, lapisan koroid mata, dan diameter pada otak. 7. Sel darah putih atau leukosit, merupakan sel yang berfungsi melawan patogen seperti bakteri, virus, atau protozoa. Leukosit diangkut oleh sirkulasi darah tetapi melakukan fungsinya di luar pembuluh darah. 8. Sel Mesenchyma. Sel Mesenchyma akan berubah menjadi sel penyusun jaringan ikat longgar atau menjadi sel autopolos pada pembuluh darah yang cedera. Sel Mesenchyma banyak terdapat di sepanjang pembuluh darah kapiler. Jaringan ikat tersusun dari bahan intersel dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Berikut penjelasan lengkap sel-sel penyusun jaringan ikat yang terdiri atas fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel plasma, sel pigmen, sel darah putih, dan sel mesenchyma. 1. Fibroblast yaitu sel paling banyak terdapat pada jaringan ikat selain makrofag. Berfungsi mensekresikan protein, khususnya fibroblast yang berbentuk serat. 2. Makrofag berperan pada reaksi imunologis tubuh dan sekresi enzim-enzim seperti lisozim, kolagenase, dan elastase. 3. Sel tiang berfungsi menghasilkan heparin dan histamin. Heparin adalah zat yang berperan dalam proses pembekuan darah, sedangkan histamin adalah zat berperan meningkatkan permeabilitas kapiler darah. 4. Sel lemak adalah sel yang berspesialisasi khusus untuk menyimpan lemak. Jika suatu jaringan ikat banyak mengandung sel lemak, jaringan tersebut dinamakan jaringan adiposa. 5. Sel plasma merupakan sel yang berfungsi menghasilkan antibodi. Sel plasma mirip dengan limfosit yang mengandung banyak sitoplasma. 6. Sel pigmen merupakan sel yang mengandung pigmen. Sel pigmen terdapat pada jaringan ikat padat kulit, lapisan koroid mata, dan diameter pada otak. 7. Sel darah putih merupakan sel yang berfungsi melawan patogen seperti bakteri, virus, atau protozoa. Leukosit diangkut oleh sirkulasi darah tetapi melakukan fungsinya di luar pembuluh darah.
Jenis-jenis jaringan pengikat. 1. Jaringan ikat. Jaringan ikat terdiri dari serabut, sel-sel, dan cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler dan serabut pada jaringan pengikat disebut matriks. Fungsinya jaringan ikat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. 2. Jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan merupakan bentuk khusus dari jaringan ikat padat. Jaringan tersebut memiliki matriks yang tebal dan elastis. Fungsinya untuk menyambung kerangka tubuh. Ada 3 macam jaringan tulang rawan, yaitu kartilago hialin, kartilago fibrosa, dan kartilago elastis. 3. Jaringan tulang. Jaringan tulang terdiri dari sel-sel tulang atau osteon yang tersimpan di dalam matriks. Adapun matriks tersebut terdiri dari zat perkerat kolagen dan endapan garam-garam mineral terutama garam kalsium. 4. Jaringan darah. Jaringan darah merupakan jaringan penyongkong khusus karena berupa cairan. Bagian-bagian dari jaringan darah antara lain sel darah, keping-keping darah, dan plasma darah. Berikut ini uraian dari bagian jaringan darah. 1. Sel darah. Sel darah dibagi menjadi sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah merah berfungsi untuk menyangkut oksigen, sementara sel darah putih berfungsi untuk melawan benda-benda asing yang masuk ke tubuh. 5. Jaringan lemak. Seperti namanya, jaringan lemak tersusun dari sel-sel lemak, di mana setiap sel lemak tersebut isinya tetes lemak atau fat droplet. Nama lain jaringan lemak adalah jaringan adiposa. Kelompok 2 tentang jaringan pengikat. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.